Enggak, kita beramal juga kan di situnya kan kata Allah sendiri kan. Sekali lagi saya katakan, kalau tidak menggunakan akal, Kristen itu damai. Tapi kalau Anda menggunakan akal, Anda akan berjalan di atas muka bumi seakan-akan menginjak bara api, dan tak ada tempat Anda berlari selain hanya ada bara api. Dan saya bisa buktikan itu malam ini. Bang Zumang, siap bro. Mana ada Masuk di dunia surga itu bara api, bukan karena amalan lo. Siapa bilang? Al-Imran 3 ayat 132. Tapi karena tanda rahmat dari Allah. Betul. Nah, Ali Imran ayat berapa? 132, 3 ayat 3 ayat 132. 132. Surga itu bukan karena amal loh. Amal itu kan termasuk zakat, infak, sedekah, berangkat haji segala macam, itu kan sholat kan termasuk kan. Iya. Terus Nabi Muhammad sendiri juga kan ngomong juga bukan karena aku juga maksudnya. Hai paman bibiku, anakku Fatimah, aku tidak dapat menolong kalian sedikit pun dari siksaan Allah di akhirat nanti, dia bilang. Terus? Bukan karena Muhammad juga istilahnya kan, tapi karena ada rahmat. Nah, rahmat ini datang caranya gimana? Ingkar. Kasih karunia. Ya. Bagaimana bisa mendatangkan kasih karunia? Baca di QS 19 ayat 21. Iya, gimana caranya untuk mendatangkan kasih karunia? Sesungguhnya Isa Al-Masih itulah yang dijadikan tanda bagi manusia dan rahmat bagi Allah. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam dia oleh darahnya kita beroleh penebusannya, itu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kasih karunia itu tembusan artinya. Iya. Jadi Nabi Muhammad sendiri aja merendahkan diri loh. Iya, enggak menghujat ya, saya enggak menghujat. Enggak, silakan. Tapi saya mau Anda itu diskusi dan saya pakai akal. Jangan kayak kemarin-kemarin. Enggak kan Bang Juma kan ngomong yang enggak ngomong binatang lah apa itu kan enggak etis, enggak etis. Maksudnya binatang gimana? Kayak kemarin apa ya dia omong kemarin tuh ya? Mancing apa? Kamu makan babi sih dia bilang, ini kan nggak perlu ngomong kayak gitu tuh. Lah kan dalilnya pemakan babi akan dibakar oleh Tuhan, kan ada. Kan saya balas karena disitu kan. Nah, situ kalau minum air kencing onta lebih najis saya bilang kan. Nah, mana dalilnya? Mana dalilnya? Minum air kencing onta itu ada. Kasih dalil. Mana dalil? Mana dalil kalau minum kencing onta itu najis? Dalil dong. Harus ada dalil. Kan kebilang berakal. Bukan hanya kebencian. Itu kan kotoran, bukan kebencian. Dalilnya mana? Sementara di kitab yang Anda pakai, bakar roti pun di atas tai. Bahkan menghapus dosa di dalam kitab saudara, kitab yang digunakan, bakar tai. Kalau itu kan dijadikan sebagai sandaran. Makanya saya katakan, mari kita menggunakan akal. Coba-cobalah berdiskusi dengan Bang Suma pakai akal. Cobalah. Itu berakal. Kalau orang yang tahu. Kalau berakal, kalau kita menggunakan akal, berarti panutan kita kemudian adalah apa yang tertulis di kitab kita, kan begitu? Iya. Oke. Tapi kan Nabi Muhammad sendiri kan bersabda di QS 19 ayat 21 itu kan, Isa Al-Masih itulah yang dijadikan tanda bagi manusia dan rahmat dari Allah istilahnya kan. Oke, kita lihat. Dia sebagai hakim yang adil juga. Nah, hakim yang adil itu di An-Nisa 141 ini, demi Allah yang jiwaku di tangannya, kata Muhammad kan, sesungguhnya telah dekat masanya Isa anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu dan akan menjadi hakim yang adil. Oke, di baik. An-Nisa 141 itu Allah sendiri loh yang hakim yang adilnya. Berarti Al-Quran itu udah menyebut dia itu sebenarnya bukan manusia biasa, dia itu adalah Tuhan. Oke, baik. Di sini, Oke, Anda dari sisi ini Anda menang ya. Oke ya. Nah, sekarang mari kita lihat. Dia Jibril berkata, qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayhi hayyin walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyan. Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikan satu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah satu urusan yang sudah diputuskan. Nabi Isa itu rahmat bagi siapa? Bagi siapa? Seluruh umat manusia. Nah, sekarang Muhammad bukan orang Nasrani loh, bukan orang-orang yang ikut dia loh. Nabi Isa datang kepada Bani Israel sebagai rahmat. Nabi Isa bisa sebagai rahmat, juga bisa sebagai kutukan. Gak bisa, kutukan itu ada tersirat dan tersurat. Nah, sekarang begini, Nabi Isa diutus kepada Bani Israel sebagai Tuhan atau sebagai Rasul? Kita baca di Yesaya ayat 53. Jangan dulu. Ini kita masih di sini dulu. Jangan dulu ke Yesaya. Itu kitabnya Yahudi. Di sini dulu di Al-Quran. Nabi Isa diutus kepada Bani Israel sebagai Tuhan atau sebagai Rasul?
Kalau di Quran situ. Anda kan bawa Quran nih, Anda kan bawa Quran kaitannya dengan rahmat. Apakah orang yang menuhankan Nabi Isa itu rahmat atau justru itu kutukan? Ini yang saya ajarkan, ini yang saya tanya kepada saudara. Nabi Isa rahmat kepada Bani Israel ketika dia Tuhan atau ketika dia Rasul? Kalau bagi kami tetap Tuhan. Nah, Karena dia kan yang awal dan yang akhir. itu Anda jatuh kepada kekafiran, itu bukan rahmat. Itu adalah neraka jahanam. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru laqad kafara alladziina qalu. No. Kafir. Kafir. Menjadikan orang-orang yang mengikuti Isa Al-Masih di atas. Sekarang yang mengikuti Isa dengan yang menyembah Isa apakah sama? Sama aja. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Ulaika hum syarrul bariyah. Mengikuti Nabi Isa dengan menyembah Nabi Isa itu beda. Mengikuti Bang Suma dengan menyembah Bang Suma itu beda. Makanya Nabi Isa itu rahmat bagi Bani Israel, rahmat bagi alam semesta. Kalau Anda ingin mengatakan itu, Bro, saya mau Makanya dari semua bangsa-bangsa. nggak ada tuh, itu ajaran Kristen aja tuh. Matius 15 ayat 7 sampai 11. Hai orang-orang munafik, benar nubuat saya tentang kamu. Nah, itu Yesaya 29 ayat 13 tuh nubuatannya itu di Perjanjian Lama. Ya, itu. apa yang dikatakan di sana? Bangsa Bung? ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Baik. Kata Tuhan Yesus, sebentar. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah manusia yang dihafalkan. Bagus. Nah, sekarang yang mengajarkan sampai kalian hafal hari Minggu itu menyembah Yesus di gereja, siapa yang ngajarin? Kok hafal kali? Kenapa bukan hari Senin, hari ini Rabu, hari ini Sabtu, hari ini Jumat? Kenapa hafal kali? Hari Minggu harus nyembah Yesus, itu ajaran dari mana? Senin sampai Sabtu itu Allah menciptakan dunia. Saya tanya dulu, kamu kok hafal kali hari Minggu harus ke gereja nyembah Yesus? Itu ajaran siapa? Karena hari Sabat. Hari Minggu kan libur. Saya tanya sekali lagi, Anda kan membawa kitab Yesaya dan pengakuan Yesus 5. Percuma mereka menghormat kepada aku sementara perbuatan pekerjaan mereka mengikuti perintah manusia. Anda menghafal tanggal 25 pesta, tanggal 31 Desember pesta, hari Minggu nyembah manusia Yesus. Pertanyaan saya, amalan-amalan yang kalian hafalkan ini secara turun-temurun itu ajaran manusia atau ajaran Tuhan? Contoh nyembah Yesus itu ajaran siapa? Jawab. Dia kan udah ngomong. Percuma mereka beribadah kepada Buku, sedangkan ajarannya mereka ajaran ialah beribadah di situ bahasa Yunaninya apa? Itu perintah Musa. Saya tanya dulu, beribadah di situ bahasa Yunaninya apa? Kalau itu saya nggak antulah. Beribadah di situ menghormat. Menghormat, bukan beribadah menghambakan diri, tapi menghormat. Percuma mereka menyanjung, percuma mereka memuji, percuma mereka menghormat, tapi hanya di mulut, sedangkan pekerjaannya adalah pekerjaan manusia. Kita buktikan. Anda mengatakan Yesus itu kasih, Yesus itu jalan, Yesus itu adalah hidup. Nah sekarang ajaran siapa sampai Anda menyembahnya? Ya memang di Alkitab kita kan harus percaya. Ajaran Paulus. Inilah Anda yang disinggung oleh Yesus. Sebentar, Bang Zuma, sebentar. Situ kan taunya saya sering dengar situ kan ngomong kan Paulus melulu. Kamu nggak tahu kan kalau di situ ada Lukas, ada Markus, ada Yohanes, ada segala macam kan, ada Matius di situ kan. Nah, terus kenapa rasulnya disebut Paulus melulu yang disebut? Nah, itu udah kesalahan besar. Tunggu. Saya kasih data. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa dari Anda. Saya kasih datanya ya. Kenapa harus Paulus? Kita lihat. Galatia 1. Galatia 1 nomor 15. Boleh Anda bacakan kepada saya? Kebetulan saya nggak ada Alkitab di Oke, saya bacakan kalau begitu. Apa kata Paulus di dalam Galatia 1:15? Tetapi waktu Dia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Ini Paulus tahu dari mana kalau dia dipilih jadi rasul dari kandungan ibunya? Dia kan dipilih Yesus, bukan dia yang milih. Dari mana Anda tahu? Waktu dia mau bunuh murid-muridnya Yesus naik kuda itu loh, yang keluar cahaya langsung. Nggak ada zamannya dia nggak ketemu Yesus, itu bukan zamannya Yesus itu. Yesus sudah naik ke surga itu. Nah, terus dia dipilih sebagai apa? Dia dipilih sebagai apa? Karena sebagai rasul, sebagai rasul, utusan, bukan sebagai utusan, sejak dalam rahim kan? Ya, kalau nabi, sekarang saya tanya, nabi itu apa? Tunggu, jangan kesana dulu. Sejak dalam rahim
Yesus itu, Paulus itu diutus sebagai rasulnya Yesus, betul? Dia ketemunya itu di Tarsus kalau nggak salah itu. Berarti ucapan Paulus ini dusta atau tidak? Tapi kan memang dia dipilih, memang Yesus milih. Yesus berkata dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang telah memilih engkau yang 12? Ada nggak Paulus di situ? Rasulnya nggak ada, dia nggak ada. Nggak ada. Saya bilang kan, zamannya beda. Nggak ada. Nah, beda. terus kapan Paulus dipilih dalam rahim? Dan siapa yang memilihnya dan dipilih sebagai apa? Kalau kita sekarang misal Muhammad sama Allah kan, kenapa lari ke situ? Anda kan bertanya kepada saya nih, kenapa harus Paulus? Karena satu-satunya pembohong besar, Dajjal, yang mengarang cerita dia dipilih dari sejak dalam rahim itu hanya Paulus. Kalau dia dipilih dari sejak dalam rahim, maka rasul pertama yang akan membentengi ajaran Yesus dari serangan Romawi dan Yahudi adalah Paulus. Faktanya justru dialah serigala berbulu domba yang dimaksud oleh Yesus tersebut yang melahirkan agama Kristen. Aku pakai sebagai alatku, kata Yesus. Kata siapa? Ananias. Dia kan kata siapa? Ananias, kamu datang ke tempat ini. Oke. Ketemu namanya Paulus. Dia mengenai saudara-saudara kita. Maksudnya orang yang percaya yang dia kan. Tapi ini orang, kata Yesus, saya bisa ngebaca dia ke depan. Dia ini akan aku pakai sebagai alatku, kata Tuhan Yesus. Di mana Yesus mengatakan itu? Ada di Kisah Para Rasul. Saya kan ada belajarnya itu. Tunjukkan kepada saya supaya saya ajarin Anda. Yesus mengatakan, dengarkan, Yesus mengatakan dalam Yohanes 17:8, segala firman telah aku sampaikan dan muridku percaya. Aku rasul. Bohong. Aduh, bertakia nih kawan satu ini. Aduh. Yohanes 17:8. Aku rasul. Meskipun dia utusan ya, meskipun dia bukan manusia biasa. Aduh, kita pakai logika lah. Dia datang dari surga, dia bukan dari dunia. Iya. Silakan aja. Tapi Yesus mengakui dirinya Tuhan atau rasul? Tuhan, tapi di mana Yesus mengaku? Tolong tunjukkan kepada saya di mana Yesus mengaku Tuhan. Ya ampun, engkau memanggil aku guru dan Tuhan, dan benar kata kamu bahwa akulah guru Tuhan atau Tuhan? Tuhan. Bahasa Arab, bahasa aslinya apa di situ? Oke, ya udah, kalau saya ikut deh narasi. Kurios. Ya. Oke, saya ikut ya. Kalian bilang Tuhan ya. Al-Malik di 99 nama-nama Asmaul Husna dengan sifat-sifatnya, nama-nama Allah itu artinya apa? Saya tes dulu, Al-Malik. Al-Malik kenapa Al-Malik? Lu jangan searching, lu cepet lah. Enggak, saya tanya kenapa Al-Malik? Ada apa dengan Al-Malik? Ini saya jawab. Nama-nama Allah. Nama-nama Allah. Nah, terus sifat-sifatnya kan 99 dengan sifat-sifatnya itu. Al-Malik ini kenapa? Al-Malik artinya apa? Raja atau penguasa. Terus? Ya, tuan atau raja kan. Wahyu 19 ayat 16. Tuan atau raja. Dan iya. Di mana Anda mendapatkan data? Iya, ayat ini Wahyu 19 ayat 16 dan jubahnya hanya tertulis nama yaitu raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Tuh. Kata siapa? Kata siapa? Di Wahyu 19 ayat 16. Wahyu. Oke. Sekarang Yohanes 17:8. Dengar. Yohanes 17:8. Apakah sudah ada kitab Wahyu di situ? Pada zaman Yesus apakah kitab Wahyu sudah ada? Lah. Wahyu itu kan kitab ini terakhir. Yesus kan mengatakan segala firman telah aku sampaikan. Mereka telah menerima. Ada enggak kitab Wahyu di abad pertama? Wahyu belum ada, Pak. Cuma belum ada. Diwahyukan. Belum ada. Segala firman kata Yesus, Bung. Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus, engkaulah yang merasulkan aku, mengutuskan aku. Bisa Yesus mengaku muridnya percaya Yesus rasul. Bro, kita nggak bisa kalau perikop kita ambil begitu cara pandangnya juga nggak bisa. Karena apa? Utusannya itu kan beda. Segala firman, Yesus telah mengatakan semua firman, semua, tak ada lagi. Dan setelah semua firman itu sampai kepada muridnya, muridnya percaya dia hanya rasul. Kok Anda mau rubah? Yesus yang mengaku begitu kok.
Muridnya aja panggil dia Tuhan, gimana? Berarti Yesus bohong. Berarti Yesus bohong. Dia utusan tuh maksudnya dari firman Allah dan roh Allah sendiri, roh kebenaran. Nah, berarti Yesus bohong. Enggak, saksinya Allah, maksud dia nggak sering ngomong Allah itu. Berarti saya itu maksudnya apa ini? Muridnya percaya setelah menerima segala firman yang Yesus terima dari Bapaknya, dari Tuhannya. Murid percaya Yesus utusan Tuhan. Terus? Tapi yang di ayat lain? Ya Tuhan, ini kan segala firman. Yohanes, Bung, segala firman. Semua firman. Berarti termasuk Yohanes 13:13, termasuk Yohanes 10:30. Yohanes 20:28 berarti termasuk juga dong. Termasuk Yohanes 20:28. Sudah masuk semua segala firman. Betul. Kalau segala firman itu berarti bukan comot-comot ayat. Segala firman artinya semuanya. Betul. Nah, setelah semuanya diterima oleh murid kemudian percaya Yesus ini sebagai apa? Tuhan. Kata Yohanes ya, 20:28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Nah, sekarang saya bertanya balik. Sebentar. Allahu Akbar. Tunggu dulu, jujur dulu. Tapi kita berbeda. Setelah semua ajaran, setelah semua firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya Bani Israel, bukan kepada Kristen. Kristen ini kan agama yang muncul belakangan. Setelah murid-muridnya semuanya menerima firman dari Yesus, menurut Yesus, semua muridnya percaya kalau dia adalah Tuhan. Itu kan? Kamu itu penipu. Jangan ngomong gitu dulu. Saya buka ayat dan itu kan pakai dalil. Kamu itu. Sebentar, bro. Tunggu. Rasakan dulu lidahmu ini harus dipukul dulu. Sebentar. Suka jangan berbohong gitu. Udah tua suka bohong. Nah, makanya jangan bohong. Enggak boleh gitu. Baca dalilnya. Yohanes 17:8. Lato lo gede lo ntar. Baca dulu dalilnya bro. Baca. Ya, saya baca ya. Nah, silakan. 17:8. Jangan-jangan Anda belum baca baru komentar. Baca dulu. Saya curiga nih dia belum baca baru komentar nih. Bahaya ini. Baca dari tadi kayak orang bodoh saya di sini. Di ya, baca. Yohanes 8 ayat 23 sampai 24. Yohanes 17:8 Bang. Bukan 8. Iya, itu kan utusan. Nah, di sini kamu harus baca juga. Yohanes jangan kamu comot-comot ayat. Jangan kau comot ayat juga. Karena dicomot juga. Tapi di sini Yesus mengatakan semua firman, berarti cakupannya semuanya sudah ada di sini. Iya, termasuk ini. Ini nih, iya termasuk data yang kamu bawa itu sudah masuk ke semua firman yang dimaksud Yesus. Iya, kamu berasal dari bawah, kata Yesus. Aku berasal dari atas, kamu dari dunia. Terus setelah itu sampai kepada murid Yesus, murid percaya sebagai bahwa kamu akan mati dalam dosamu, Zuma. Sebab kalau kamu tidak percaya bahwa akulah parah. Ini mah ngeluarin jurus gereja ini. Siap. Aku mulai memahami ini bang. Siap. Siksak diam dulu. Siksak diam dulu kau. Silakan siks. Ada 2 siksak nih. Lo kau diam dulu bro. Saudara Z, saya tanya sama saudara. Ketika Yesus mengatakan semua firman yang engkau sampaikan kepadaku, apakah maksudnya adalah semua tinta merah yang ada dalam kitab saudara? Dia mau merah kayak mau apa kayak yang penting tulisan dia tuh hurufnya gede. Jangan kayak gitu, kalau jangan kayak gitu. Kecil, tulisannya kecil. Jangan kayak gitu, jangan kayak gitu. M-nya kecil. Kalau Yesus segala firman, apakah maksudnya adalah semua sabda-sabda Yesus yang ada di kitabmu? Kamu akan mati dalam dosamu, dia bilang. Sebab jika kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Gak bisa memang. Gak bisa keluar dari cangkang kekafiranmu, Bung. Gak bisa. Anda membantah Yesus. Anda membantah Yesus. Ayatnya Anda membantah Yesus. Al-Imran 55. Malah lari ke kitab sucinya. Lari ke kitab sucinya agama lain. Di dalam ajaran Islam, Bung, saya kasih data ya. Gimana kamu bilang kan? Dengar. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam. Allah berfirman kepada Isa putra Maryam. A'anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan kepada Kristen sembahlah aku selain daripada aku, sembahlah Yesus selain daripada Allah? Apa kata Isa alaihissalam? Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan Kristen menyembah aku. Itu aja ketahuan bohong. Loh, itu dalilnya. Coba kamu baca. Yesus ngomong bahasa Arab.
Kenapa ketawa? Yesus nggak ngomong bahasa Arab. Tapi kalau bertaburan bahasa Arab di Bible, boleh. Sampulnya Alkitab. Sampulnya Alkitab. Nih, Dia nggak bisa saya baca diskusi buat Nama kamu ya. Tuhannya Arab, nama Sebentar, kawan. Rasul, ayat, Sebentar, kawan. semua bahasa Arab diambil. Tapi giliran diterjemahkan Al-Quran ini dengan menggunakan literasi mereka tertawa. Itu namanya dungu. Umat dungu. Itu namanya dungu itu, Bang. Itu Anda kan membawa-bawa Nabi Isa, berarti Anda membawa Yesus kan? Maksudnya kan gitu. Saya sebagai guru, untuk supaya kamu paham, sebagai level anak TK, Nabi Isa ini kusebutlah Yesus. Karena kamu membawa Al-Quran itu tujuannya apa? Untuk Yesusmu kan? Benar nggak? Benar nggak? Kamu ngambil Al-Quran untuk Yesusmu kan? Kenapa takut? Benar nggak? Jangan di-mute. Jangan di-mute. Kamu mengambil Al-Quran Nabi Isa untuk menyamakan dengan Yesusmu kan? Benar nggak? Kenapa itu kan kata kamu Isa itu adalah Yesus, tapi Ya, kan ceritanya justru karena itulah saya mengatakan narasi. Terus kenapa kamu tertawa? ya kamu ngomong bahasa Arab. Nah, sekarang kenapa Anda membawa Nabi Isa? Kenapa Anda membawa Nabi Isa? Nggak bisa diskusi dia banyak. Kalau bukan Yesus, maksud Anda tuh? Tidak ada yang bisa kamu bodohi. Kamu ditertawakan umat Islam. Saya katakan di awal tadi, mustahil orang itu Kristen dalam waktu yang bersamaan membahas Bible dia waras. Pasti gila. Pasti gila. Belum pernah saya menemukan orang Kristen waras membahas Bible. Pasti gila. Itu prinsip itu. Nah, sekarang yang tadi siapa zigzag? Kamu coba renungkan yang saya katakan. Tidak akan mungkin dalam keadaan yang sama seorang Kristen membahas Bible dengan akal dalam waktu itu dia waras. Pasti sinting, pasti miring, atau dalam keadaan dungu, memperbodoh diri. Itu pasti tuh. Itu saya dapat pastikan. Makanya tadi Anda lari ke Al-Quran kan? Nabi Isa, Nabi Isa, Nabi Isa. Kenapa Anda membawa Nabi Isa? Karena Anda berharap Nabi Isa Yesus. Nah, sekarang saya bahas Yesus di dalam Al-Quran. Kalau begitu, Yesus berkata, Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Dan itu juga terkonfirmasi di Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 14 nomor 24. Firman yang kau dengar daripada aku bukan dari aku, tetapi dari Tuhan yang telah mengutus aku. Maha suci Engkau ya Allah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci Engkau ya Allah. Aku tidak pernah mengatakan sembahlah aku, karena itu bukan hakku. Aku tidak pernah mengatakan. Itu yang perlu saudara zigzag di otakmu, zigzag, makanya kamu tidak sampai kepada poin kebenaran. Saya doakan mudah-mudahan hatimu dilembutkan untuk bisa menerima ajaran Yesus, yaitu ajaran Islam. Oke, lanjut. Kalau udah tersulut dia ketawa-ketawa gitu loh. Saya bang. Ya silakan. Enggak, saya nggak mau membahas masalah Kristen bang. Saya bertanya untuk langkah-langkah untuk menuju ke Islam bang. Maksud saya di situ bang. Kan mulai tadi saya diam bang. Soalnya dia itu kan teman saya. Sudah gimana ya? Dia sudah paten di situ sudah. Nah gini ini sak, sebelum kamu melangkah, menurut kamu nilai tadi gimana diskusinya tadi antara Banjuma dengan dia ya? Penilaian kamu seperti apa? Kalau temanku itu tadi kayaknya dia sudah paten, sudah ngeyel meskipun dijelaskan begitu. Masya Allah Banjuma. Nggak masuk dia. Karena dia, mengapa saya nggak pernah ke gereja? Sudah lama, hampir 4-5 tahun. Ya itu. Karena doktrin dan dogma Pak Pendeta itu yang bikin dia itu nggak bisa masuk dijelaskan dengan Bang Juma. Ya silakan bertanya bro. Yang terkait yang tadi itu masalah aturan-aturan dalam Islam itu yang pasti bisa dilaksanakan semua ya.
Bisa bang, justru Anda rindu untuk tidak melakukan itu. Kalau Anda sudah merasakan sentuhan air wudhu, Anda sudah bisa merasakan kemudian indahnya bertuhankan pencipta langit dan bumi, maka tak ada yang berat di Islam itu. Tak ada yang berat. Bayangkan saja nih, seperti saya Bang Suma misalnya ya, selalu menjaga diri dari wudhu. Dan itu tidak susah. Susah bagi orang yang tidak mencoba. Tapi bagi orang yang selalu kemudian hatinya Allah, 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 menjaga dirinya dengan wudhu pun itu bisa. Coba. Tak ada yang berat. Tak ada yang berat dalam hidup itu. Kenapa? Ketika kita dekat kepada pencipta langit dan bumi, apapun masalah kita di atas muka bumi ini gampang. Contoh nih, kita takut kepada neraka, kita takut kepada kemiskinan, kita takut kepada kematian, kita takut. Tetapi yang memiliki semua itu adalah Allah. Ketika kita dekat kepada sang pemilik, apa yang kita takutkan? Tempat sandaran kita adalah beliau. Contoh, Bang Suma dekat dengan saudara Zigzag. Di rumah saya ada anjing, ada anjing apa yang paling sangar tuh? Atau harimau yang sangat ganas. Anda mau ke rumah saya, apakah Anda harus khawatir kepada harimau saya, kepada singa saya yang menjaga sekeliling rumah saya? Karena Anda ingin bertemu? Tidak. Kenapa Anda tidak perlu khawatir? Karena Anda kenal akrab dengan Bang Suma. Tinggal Anda nelpon. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam saudara Zigzag. Gimana? Apa kabar? Baik Bang. Bang, saya mau ke rumah abang nih Bang. Oke. Karena kamu intim dengan saya, apa perlu kamu takut dengan harimau? Apa perlu kau takut dengan singa yang ada di halaman rumah saya? Tidak. Karena aku sayang samamu, karena aku adalah sahabatmu, maka aku perintahkan singa-singaku untuk masuk ke dalam kandang. Kenapa? Tamu hormatku mau datang. Ketika kamu mati, siksaan kubur ditutup. Ketika engkau bangkit dari kematian, padang mahsyar panasnya ditutup. Ketika engkau lewat dari padang mahsyar, api neraka ditutup untukmu, pintu surga yang dibuka oleh Allah untukmu. Kenapa? Engkau adalah kekasihnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jangan khawatir dengan apapun jika kita bersama dengan yang memiliki segala sesuatu. Anda dekat dengan presiden? Apa itu pasti, Bang? Pasti. Pasti. Itu pasti. Anda dekat dengan presiden, apakah Anda masih ada Anda takutkan di Indonesia? Polri Anda takut kalau Anda dekat dengan Pak Jokowi, Kapolri? Anda takut kepada jenderal berbintang 19 kalau Anda dekat dengan presiden kita? Gak mungkin. Gak mungkin. Orang-orang lah yang akan takut kepada Anda. Orang-orang lah yang akan segan kepada Anda. Kenapa? Backingan Anda presiden. Kalau backingan kita pencipta langit dan bumi ini, kira-kira yang berani sama kita apa? Rasa lapar? No, takut rasa lapar itu. Rasa ngantuk? Tak ada takutnya. Makanya kenapa orang itu heran, Bang Suma kapan tidurnya? Pemilik kesengsaraan, pemilik rasa ngantuk itu adalah Allah. Kenapa harus takut? Kenapa harus takut tidak tidur? Kenapa harus takut tidak makan? Kenapa harus takut kemudian untuk beribadah? Kenapa? Sementara pencipta langit dan bumi itu maha melihat, maha mendengar. Jangan dipikir apa pencipta kita itu tertidur, pencipta kita itu mati atau lapar. Jangan dipikir kayak begitu. Pencipta langit dan bumi itu memiliki CCTV di mana-mana. Jadi semua pergerakan kita itu dimonitor oleh pencipta. Maka dekatlah kepada pemilik CCTV. Selalulah kemudian menari, selalulah kemudian bersenda gurau, selalu kemudian beradaptasi dengan beliau. Ya Rabb, Dikau wahai yang menciptakan aku. Udah selesai. Berdialog dengan beliau, apapun keadaannya. Jadi nggak perlu takut. Yang takut itu yang tidak mengenal Tuhannya, itu bahaya. Ya Dende, itu yang bahaya. Mana orangnya? Kau meninggalkanku seorang diri. Allahu Akbar. Dua zigzag, lari tersiksak-siksak. Allahu Akbar. Nah, segala firman yang telah aku sampaikan kepada mereka, mereka telah menerimanya. Mereka percaya bahwa aku adalah Tuhan. masih sama yang tadi. Ya Allah ya Karim. Oh bro, kamu dikasih tahu. Aduh, coba baca Yohanes 17:8. Baca Ya, siapa? saya udah tahu kemarin kan udah dibongkar, dilihat. Iya, baca. Terus kenapa kamu merubah yang tadinya percaya dia rasul, diutusan? Kenapa kamu merubahnya Tuhan?
Zuma, saya 1 menit atau 30 detik aja kasih saya utarain ya sebuah ayat Tuhan. Yohanes 10 ayat 34 sampai 35. Jangan limit ya, saudara yang di atas. Silakan. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, kepada imam-imam Farisi, Saduki segala macam ini, aku telah berfirman, kamu adalah Allah, dia bilang. Petanda tanya ini. Jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan dan disebut Allah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan. Tuh, kamu bacanya harus utuh seluruhnya, bro. Oke, baik. Mantap. Saya boleh nggak saya tepuk tangan, Bu? Gemetaran lo, aku merinding lo. Iya, benar bro. Iya, saya nggak perlu dipuji, saya nggak perlu dipuji. Enggak. Dalilmu itu buat saya merinding. Oh, ternyata begitu ya. Tepuk tangan lagi sekali. Iya. Wih. Dan Yohanes 5 ayat 41, aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Ya Allah, Yohanes 8 ayat 54, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu tidak sedikit pun tidak ada artinya, dibilang. Tuh kata Tuhan Yesus. Makanya dia ketemu orang dia kayak gini loh, kayak slang kan konser. Woi, kepala slanker kan, aku ini slang lo kan, nggak mungkin begitu bro. Kayak orang PA kan berarti kalau dia kayak gitu. Iya betul. Kayak orang nggak punya jati diri gitu loh, kehormatan gitu loh, nggak ada kemuliaan. Benar kan? Masa slang ngomong, aku nih slanker, aku nih slang woi, kepada slankernya itu, kepada ibu itunya, ngefan. Kan nggak mungkin kan? Iya. Kepada pengikutnya. Tapi kalau slanker mengatakan aku adalah gomlo, orang nggak percaya lah. Iya, nggak percaya kan? Makanya kenapa? Karena slang itu bukan gomlo. Jadi kalau ada orang manusia yang kentut, mengaku Tuhan, orang percaya nggak? Nggak bisa. Kalau Tuhan itu harus diuji bro. Nggak bisa. Allahu Akbar. Sekarang dengarkan. Anda sudah minta waktu. Sekarang dengarkan saya baik-baik. Boleh. Oke. Anda membawa Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Oke? Betul. Sekarang saya bantu Anda untuk memahami. Boleh Anda bacakan saya Kisah Para Rasul 10 nomor 4? Saya nggak ada Alkitab bro. Oke, saya bacakan ya. Kamu baca aja nggak apa-apa. Dia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Malaikat dipanggil apa? Tunggu dulu. Malaikat dipanggil apa di sana? Itu bukan Tuhan Yesus yang ngomong berarti. Ya, saya tanya dulu. Itu ayat apa dong? Ayat apa? Kisah Para Rasul 10 ketika Yesus kemudian diberi kekuatan. Kisah Para Rasul 10. Dia nggak pernah ngomong Tuhan loh. Dia nggak pernah ngomong Tuhan loh. Jujur loh. Kisah Para Rasul 10 nomor 4. Ada yang bisa baca atau ada yang bisa tampilkan ke saya? Rasul 10. Nomor 4. Ayat berapa? 4. Pas lo aja lu jangan tergesa-gesa. Enggak, ini untuk menjawab tuduhan ngeyel ente. Yohanes 10 34 35 36. Saya sudah sering mengajari lulusan STT meskipun S2 bang. Jadi jangan cobai saya dengan dalil. Anda baca Kisah Para Rasul 10 nomor 4. Silakan. Ya baca silakan, saya nggak ada Alkitab. Dia menatap. Ya, dia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Kok malaikat dipanggil Tuhan? Satu ya. Enggak. Satu. Tak kasih, tak ajarin. Bisa Anda tunjukkan Kejadian 31 nomor 11? Coba silakan. Kamu saya baca. Itu dong, kamu paparin dong. Kamu kan udah ada bisa apa? Dua itu kan flashback gitu kan, bisa depan bisa di belakang kan. Coba. Iya, saya bacakan dulu. Nanti kita akan kembali ke Yohanes 10 kan. Oke. Dan malaikat Elohim berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub. Jawabku, ya Tuhan. 2 ya. Kejadian 22 nomor 11. Kejadian tuh tunggu. Itu kita perjanjian lama. Oke. Ketahuan enggak ngerti ada. Oke, sabar dulu. Izinkan saya. Bro, dengerin dulu. Izinkan saya berbicara dulu. Oke, 2 ya. Sudah 2 manusia. Diskusi santun lah. Sudah 2 manusia yang memanggil malaikat itu Tuhan. Kejadian 22 nomor 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Abraham! Sahut Abraham kepada malaikat itu, ya Tuhan. 3 ya. Yesus panggil Tuhan kan, bukan Yesus panggil yang dia. Memang bukan ya. Dengar dulu. Nanti kita akan kembali ke situ. Nah, sekarang cukup 3 aja. Saya masih banyak data-data di mana semua makhluk ketika bertemu dengan malaikat memanggil Tuhan. Karena siapa? Kenapa dipanggil malaikat itu Tuhan? Karena menurut Yesus, kembali ke Yohanes 10. Karena menurut Yesus apa tadi? Anda yang membawa itu kan? Karena menurut Yesus,
Tidakkah tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Jika mereka kepada siapa firman Allah itu disampaikan disebut Allah, kan kitab suci tidak bisa dibatalkan. Kata Yesus, siapa yang diberi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Tuhan, tetap Tuhan. disebut Dan gak ada yang mustahil. Saya termasuk ngajarin zigzag nih, biar dia otaknya terbuka. Dia Tunggu sabar, Anda justru Anda yang tidak paham. Yesus mengatakan, bukankah sudah tertulis di dalam kitab Taurat, siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia disebut Tuhan. Nah, Yesus tugasnya menyampaikan firman atau tidak? Ya firman, dia kan firman Tuhan sendiri. Mulai nakal. Enggak. Yesus ini penyampai firman atau bukan? Dialah firmannya itu. Jangan bawa ajaran gereja dulu, Saya tanya, Yesus ini penyampai firman atau bukan? Saya bawain Alkitab, lu bilang bawain ajaran gereja. Ntar saya bilang lu baca, lu buka. Saya ulang lagi pertanyaan saya, Bung. Saya ulang lagi. Yesus, menurut Yesus penyampai firman atau bukan? Dialah sang sabda itu sendiri. Dialah sang firman. Jangan kamu bawa ajaran pagan Kristen dulu. Menurut Yesus dulu, Bang. Menurut Yesus, Bang. Menurut Yesus, dia penyampai firman atau bukan? Lu jangan arahin kayak gitu dong. Lah kan Yesus mengatakan siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia disebut Allah. Sehingga Yesus mengaku Allah karena dia penyampai firman. Tadi kan saya katakan kepada saudara, bagaimana di kisah para rasul malaikat dipanggil Tuhan, bagaimana di Kejadian 22 nomor 1 malaikat dipanggil Tuhan, Kejadian 31 nomor 11 malaikat dipanggil Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, kepada siapapun firman itu diperintahkan untuk disampaikan, maka dia disebut Tuhan. Musa beda. Lalu dia penyampai firman. Emang dia dipanggil Tuhan? Yes. Punya bapak ibu. Allahu Akbar. Dari rahim keluar bapak ibu punya biologis, punya bapak biologis, jangan ibu biologis kan? Kalau Yesus saya tanya balik dalilnya bapak biologis itu siapa? La wala quwata illa billah Muhammad Rasulullah. Sekarang akui dulu, jangan kemana-mana. Yesus penyampai firman atau tidak? Dialah sang firman dan sang sabda. Ajaran Kristen yang dia bawa. Kenapa Anda tidak mau mengemukakan ucapan Yesus sendiri? Dan firman itu telah menjelma menjadi manusia di Yohanes 1 ayat 14. Itu sabda Yesus atau bukan? Bukan sabda Yesus, tapi memang kan orang mencatat kan. Dari lahir kena kan kau di situ. Tidak ada juru selamat selain padaku. Sementara yang saya tanya pengakuan Yesus, bukan pengakuan pengarang buku Yohanes. Susah, Bang, susah. Kita susah ketemunya. Anda menggunakan akal-akalan, saya menggunakan data. Itu bedanya kita di situ. Dari dulu loh, dia kalam Allah. Aduh. Sebelum Abraham. Dia kan orang Yahudi ngomong. Bapak kami itu Abraham, dia bilang. Apakah kamu itu lebih tua dari Abraham? Apakah kamu itu lebih adal dari Abraham? Ini kok ini orang kayak orang gila ya bicara ya? Memang udah turunin aja. Saya kasih ini. Jangan kalian yang salah. Kalian gila. Kalian kalah ini, kalah debat kalian turunin saya. Kalau debat kita kalah gila. Kita kalah gila. Kami masih waras di atas turunkan. Kalian stres ini. Maaf saudaraku Zigzag. Anda bukan tempatnya di sini. Yesus ngaku utusan dibilang enggak. Tuhan. Yesus menyampaikan firman dibilang enggak. Ini kan penipuan melulu yang dia sampaikan. Itu makanya saya katakan Anda mewakili gereja. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika syarrul bariyah wa kanal kafiru ala rabbih zahira. Orang-orang Kristen itu adalah penolong-penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Yesus jelas mengaku rasul, dipelintir dia adalah Tuhan. Saya tanya loh, padahal menurut Yesus murid-muridnya percaya dirinya rasul atau apa? Murid-muridnya percaya menurut Yesus, muridnya percaya dia adalah Tuhan. Iblis. Menurut Yesus dia penyampai firman atau bukan? Dia adalah firman itu sendiri. Padahal yang saya tanya ini menurut Yesusnya, bukan menurut gereja. Kalau menurut gereja, Yesus itu firman itu sendiri. Tapi saya kan tidak nanya itu, yang saya tanya menurut Yesus dia penyampai firman atau bukan?
Apa dia jawabnya? Dialah firman itu sendiri. Aduh, parah. Ini Kristen kali dia. Kristen kali dia. Gak bisa berubah. Jadi siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Allah. Nabi Musa, innani anallah, la ilaha illa ana. Itu Nabi Musa tuh. Makanya Nabi Musa karena kenapa? Tuhan datang kepada lidah Musa untuk mengajarkan tentang firman Allah. Maka innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sujudlah, ibadahlah untuk mengingatku. Apakah Nabi Musa yang Tuhan? Tidak, dia hanya penyampai firman. Sama ketika saya muncul di tengah-tengah saudara-saudara, lalu saya naik ke atas mimbar, lalu saya berkata, innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. Kaget orang Islam di dalam masjid. Wih, ada Allah di atas mimbar. Itulah kalian saudara-saudara Kristen yang menggunakan akal, diperbodoh oleh gereja. Ya, gimana? Izin bang, bentar. Ada yang bilang Roy itu Roy ya udah 2 kali naikkan, udah 2 kali dijambak, dia cuma main-main, gak usah digubris teman-teman. Itu hanya main-main. Oke bang Zigzag, lanjut. Kenapa Roy? Dia dari tadi komen mau syarat, padahal dia udah naik, terus 3 kali aku jambak nggak naik. Cuman main-main, udah sering dia kayak gitu komen di sini bilang mau syarat, cuman bohong-bohong aja itu. Oke, lanjut bang Zigzag. Gini bang, kalau sahabat saya itu masih rajin dia bang, masih rajin dibodohi. Masih rajin ke gereja dia bang. Artinya masih rajin dibodohi. Ya, saya kurang tahu bang kalau gitu. Loh, ya, bang. Anda sendiri tidak ke gereja kan karena nggak mau dibodohi, betul nggak? Ya, lagian yang mau jangan gitu bang. Enggak bang, saya nggak bilang gitu bang. Saya nggak bilang gitu. Jangan bohong lah. Jangan bohong. Gitu, saya nggak berani bilang gitu. Cuma saya itu kan nggak mau membahas masalah itu bang. Saya itu yang mau saya tanyakan itu kan tentang keislaman bang. Gitu. Oke, baik. Masuk lagi kita. Ya, yang selanjutnya tadi itu bang, katanya abang kalau sudah masuk kita bisa menuruti aturan-aturan yang berbagai macam aturan itu abang sanggup sama teman-teman abang sanggup untuk melaksanakan gitu kan maksudnya tadi bang. Iya, betul. Iya, apakah nggak mengganggu ke pekerjaan atau ke hubungan keluarga gitu bang? Enggak, justru umat Islam itu diajarkan untuk membimbing keluarga untuk menjadi muslim yang taat. Jadi kompak kita. Pada waktu subuh, setelah kemudian Bang Suma habis depan, anak-anak bangun. Neng bangun, Aa bangun, Dek bangun. Kita sama-sama untuk beribadah kepada Allah. Itulah manfaatnya kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Itu di Islam. Karena kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita di atas muka bumi. Sekarang begini, Bung. Kehidupan kita di atas muka bumi ini kalau di Islam ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku Allah tidak menciptakan manusia selain hanya untuk beribadah. Maka di Islam itu yang saya lakukan sekarang ini itu ibadah. Berdiskusi kayak begini itu ibadah. Itu ibadah, Bang. Saya bukan kesini untuk yang lain, saya ini ibadah. Sahabat-sahabat saya mendengarkan apa yang saya sampaikan itu adalah ibadah. Teman-teman Islam yang ada di bawah itu ibadah. Semua yang kami lakukan adalah nilai ibadah. Maka terkumpullah kemudian poin-poin amalan-amalan yang ada dalam ajaran agama Islam kepada kami. Makanya Yesus mengatakan apa? Perbanyaklah harta surga, sebab harta surga tidak lekang dimakan karat. Apa harta surga itu? Bukan mobil, bukan duit, tapi amalan baik. Makanya dikatakan innalladzina amanu wa amilus solihati. Kemana mereka pergi? Ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah orang sebaik-baiknya makhluk. Siapa? Umat Islam yang beribadah, yang taat, yang saleh soleha.
Mereka adalah sebaik-baiknya makhluk. Kemana mereka pergi? Dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Makanya jaminan Islam surga itu ayatnya itu terlalu banyak dalam Quran. Innalladzina amanu wa amilus salihati, innalladzina amanu wa amilus salih, bertaburan. Kemana mereka pergi? Jannah, surga. Nah, sementara kalau kita cari mana ajaran Kristen yang mengatakan di dalam Bible Kristen masuk surga, tak ada dalilnya. Tak ada dalilnya. Tapi kalau dikatakan Kristen masuk neraka, dalilnya banyak di Bible. Nah, saya bisa nunjukkan. Jangan gitu bang. Jangan Takut gitu, ya? Bang. Takut. Gini bang, gini. Datanya mana datanya? Mau? Abang Mau data Kristen masuk neraka? Mau? sudahlah bang. Gini aja sekarang. Mana? Ini saya ini Kasih. di luar bang. Kasih Bang Juma Eja minta tuh, kasih. Mau? Serius? Coba mana? Oke, mari kita lihat di dalam Matius 7 nomor 15 ya. Matius 7, kita lihat. Saya baca bang. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri dan buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Api apa ini? Api unggun atau api neraka? Ini api neraka ini, Bung. Saya lanjut. Di mana Kristen? Kita lanjut nomor 20. Dari buahnya lah kamu akan mengenal dia. Satu, bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Satu. Kedua, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Tiga, mengusir setan demi namamu. Empat, mengadakan mukjizat pakai namamu. Ini siapa nih? Siapa nih? Yang melakukan ini siapa? Bermukjizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Apa kata Yesus? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Baca Matius 13 nomor 50. Pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Siapa tadi buahnya? Bagaimana buahnya tadi? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat kemudian pakai nama Yesus. Itu agama apa tuh? Kristen. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Neraka nih. Markus 9 nomor 49. Setiap orang Kristen akan dilemparkan ke dalam api neraka. Nah. Masih kurang? Matius 23 nomor 15. Orang yang mengikuti agama yang didirikan oleh orang Farisi Paulus adalah orang neraka. Kurang apa lagi? Di dalam Yesaya 52 nomor 1, orang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke Yerusalem, karena dia adalah orang yang temek, najis. Yehezkiel 44 nomor 9, orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke dalam bait Allah, karena dia adalah najis, tidak bersunat. Wahyu 21 nomor 27, orang yang tidak bersunat yang adalah orang najis haram hukumnya masuk ke surga. Lalu kalau tidak ke surga kemana? Ya ke neraka. Dalil jelas. Yehezkiel 44, Yehezkiel 66. Yehezkiel 66 nomor 12 dan seterusnya. Tuhan akan datang membawa api untuk menghanguskan orang-orang yang makan babi. Mana? Kristen mau kemana? Kristen mau kemana? Tak ada dalilnya Kristen dijamin selamat. Dijamin api neraka, iya. Dan saya sudah tunjukkan kepada saudara. Oke, silakan. Mungkin kembali ke zigzag. Saudara Eja, tugas saya sudah selesai, Bang. Silakan saudara zigzag, ada lagi? Oke bang, saya terima kasih atas penjelasan abang itu. Saya sebagai manusia juga, abang sebagai manusia. Kalau memang abang mampu, ya
kira-kira karena saya manusia ya mungkin mampu juga bang, kan gitu bang. Iya memang mampu. Coba. Memang mampu. Karena kita disetting oleh Allah dengan bentuk tubuh seperti ini memang untuk diperuntukkan untuk sujud, melakukan gerakan sholat. Nabi Musa, Nabi Abraham, Nabi Isa, Nabi Yakub, Nabi Daud, siapa lagi? Salomo, Yakub, semua mereka sujud, mempraktekkan sujud dalam beribadah, bukan salto-salto. Yang saya pikir itu bang, nanti kalau melaksanakan semua aturan-aturan itu kita nggak akan bisa bergerak. Yang saya pikir dari kemarin-kemarin kan begitu bang. Kata siapa? Saya ini Bung, ini kuceritain samamu ya, bukan ria ya teman-teman. Saya ini memimpin sebagai dirut beberapa perusahaan. Oke? Saya juga adalah supervisor dari anak perusahaan BUMN. Oke, saya juga adalah instruksi bela diri. Oke, saya juga tokoh pemuda, saya juga tokoh masyarakat. Saya memimpin perusahaan-perusahaan, beberapa perusahaan yang sifatnya butuh kesibukan. Tapi buktinya ibadah saya jalan. Pembina api. Yayasan Pembina Api, MMCI, apalagi MCI, apalagi banyak. Tapi alhamdulillah ibadah saya terjaga. Kenapa? Karena saya cinta. Oke bang, saya mengerti sekarang bang, mengerti intinya untuk melaksanakan semua kegiatan dalam aturan yang banyak dan jelimet itu, intinya kita bisa ya bang, membagi waktu itu bisa, kenapa tidak? Atau gini bang, sedikit akhir Juma, atau gini, kamu mau menguji boleh ya, kau temui anak SD sekarang, ya besok lah siang, lagi puasa dia, kau kasih uang 100.000, batalkan puasamu, ku kasih uang 100.000. Kira-kira mau nggak dia bang? Kalau nggak mau, ya kan, berarti anak SD pun cinta terhadap puasa, mampu melakukan puasa, bahkan lebih memilih puasa daripada uang 100.000. Kalau nggak percaya tes besok. Ada anak SD orang Islam, temui dia, kamu puasa deh, iya. Batalkan sekarang, ku kasih kau 100.000. Kira-kira mau nggak dia bang? Tuh. Sebentar bang. Kalau anak-anak itu juga wajib puasa tak bang? Oh iya, masih belum tahu apa. Bang. Dilantik anak-anak puasa. Sudah. Oh gitu ya bang ya. Iya. Ini saya di luar bang, soalnya kalau di rumah saya itu dimarahin sama sesepuh itu, jangan masuk di komal ini, jangan lihat komal ini gitu bang, sama sesepuh Takut terpengaruh. Ini nggak tahu ya bang. Saya ini kan di luar bang sekarang bang. Di rumahnya temen nih saya bang. Bisa coba besok bang ya, bawa uang 100.000 datangi anak SD bang, yang lagi puasa bang. Itu aja gitu caranya ya, mudah kok. Oke. Gak ada yang sulit itu. Tapi saudara jangan kaku terhadap hukum Islam. Misalnya Anda sakit, maka kewajiban gugur. Misalnya hujan deras, maka kewajiban gugur. Bukan berarti kita harus, Tuhan itu bukan memaksa kita harus bagaimana seperti apa yang kita bayangkan, itu tidak seperti itu, tidak kaku Islam itu. Dan sebentar bang. Maksudnya itu kalau kita sakit itu boleh nggak melaksanakan kewajiban itu gitu bang? Ya, seperti puasa, ketika Anda sakit maka boleh Anda tidak puasa, nanti digantikan di luar bulan puasa. Oh begitu ya bang ya. Iya gitu. Ketika Anda dalam perjalanan, Anda nggak bisa sholat, nanti dijamak, digabung sholatnya pada saat Anda sudah sampai ke tujuan. Nah, kenapa saya masuknya ini malam-malam bang? Soalnya di daerah saya ini sekarang kan lagi banyak speaker yang di musola itu bang, jadi nggak kedengeran bang kalau masuknya sore-sore itu. Banyak yang bunyi masjid banyak gitu ya. Iya bang, kan di sekeliling ini kan banyak bang. Kenapa bisa demikian? Ya itu kan orang-orang seperti abang itu. Nah, karena di dalam kitabnya para nabi diajarkan begini, adakanlah puasa yang suci, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan, ke masjid, lalu berteriaklah kepada Tuhan. Yul 1 nomor 14. Dalilnya ada.